106 di Untirta. Smart Energy. Yes, selamat pagi Smartizen. Pagi nih, Seperti gimana biasa. aktivitasnya? Gimana nih? Sehat-sehat ya. Seperti biasa paginya kamu bakal ditemenin sama Gifar dan juga Mita. diantar pagi sampai jam 10 ya. Ya pokoknya tetap Dengerin. Iyalah, bangun yuk, semangat yuk. Gila, kemarin hujan seharian gitu nggak berhenti ya Smartizen ya. Iya, tadi tuh mau beraktivitasnya kemarin nggak jadi. Iya, buset. Ya walaupun hujannya kecil sih, tapi nggak berhenti mah tuh udah gimana tuh. Tapi sekitaran rumah gua kemarin tuh hujannya deres tau. Oh deres? Iya, Seharian? Iya. Buset, pantesan di beberapa titik tuh di Serang tuh ada yang banjir. No kan? Heeh, soalnya emang hujannya nggak berhenti gitu sampai malam. Buset. Bener banget. Iya, nah kalau sekarang hari ini nih kira-kira gimana ya Smartizen ya? Kira-kira Kalau pagi sih seperti biasa cerah Cerah. ya. Kemarin juga cerah, siangnya hujan. Nah, hari ini tuh kayaknya banyak yang cerah ya. Karena Iya, mungkin Jumat iya. berkah gitu. siang nanti maksudnya. Iya, siang nanti. Oh iya. Jadi menurut BMKG nih Smartizen nih perakiran cuaca siang nanti di Provinsi Banten nih banyak yang cerah nih. Ya. Banyak banget tapi ada juga beberapa daerah yang diguyur hujan ya. Iya, apa aja Kayak tuh kira-kira? Kayak di Rangkas Bitung, Pandeglang, terus Lebak, Labuan, Gunung Kencana, terus mana lagi nih? Carita itu dia daerah-daerah yang diguyur hujan. Siang nanti diperkirakan ya menurut BMKG ya. Iya. Sementara Dan apa? selanjutnya tuh ada yang cerah berawan ya. Rata-rata itu di Kota Cilegon, terus Ciruas, Malimping, Pelabuhan Merak. Habis itu ada Serang ternyata cerah berawan dan Kota Tangerang. Iya itu dia ya. Daerah-daerah yang cerah berawan diperkirakan siang nanti. Iya. Karena biasanya emang Jumat tuh panasnya berganda tuh ya. Kayak balsam tuh. Panasnya berganda kalau hari Jumat tuh emang. Wah, orang tuh apa ya kalau Jumat tuh abis Jumatan pada nyurang ya biasanya tuh. Pada nyurang. Nyurang Nyurang tuh kayak apa tuh? Nyurang tuh begini nih. Gimana ya? Smartizen yang denger kagak ngerti tuh. Gini pokoknya nyurang lah gitulah. Oh, matanya kayak Ya, mau meremelek gitu sih. silau Oh, gitu loh. Silau ya susah ngelihatnya. Makanya kadang seganteng-ganteng lo abis Jumatan gitu katanya cowok kan abis Jumatan ganteng ya. Oh, karena rambutnya habis wudhu tuh gimana gitu. Ya nggak tahu, gue nggak pernah bilang cowok ganteng ya. Karena kayaknya sama aja deh gitu kan. Kalau cewek-cewek kan bilang katanya cowok yang Jumatan tuh ganteng banget, tapi coba lihat cowok abis Jumatan pulangnya dan keadaan panas pasti nyurang tuh. Seganteng-gantengnya juga nyurang. Nah kalau pas nyurang ganteng berarti fix Iya. emang biasanya juga ganteng dia gitu. Kirain cuman mitos doang. Enggak, kalau misalkan pas Ternyata ini fakta gitu. fakta ini mah Fakta di lapangan. mungkin ya. Kalau misalnya pas nyurang ternyata Udah kurang fix, gitu. Itu no debat gitu ya. Enggak, itu no debat. iya. Itu dia Smartizen ya, perakiran cuaca di hari ini siang. Kalau buat Dan malamnya sih, untuk malam hari nih. kalau buat malamnya ini berawan rata-rata ya, cuma ada beberapa daerah doang yang diguyur hujan nih. Lebak, Labuan, Gunung Kencana masih diguyur hujan. Carita juga ya dari siang mereka. Dari siang sampai malam. Jadi buat teman-teman yang ada di Gunung Kencana, Labuan, Lebak dan juga di Carita ya, tetap mempersiapkan payung, Nah, itu. jas hujan ya. Tetap sih itu sedia payung sebelum hujan tuh wajib banget ya. Wajib, bener. Jadi biar kamu bisa tetap aktivitas gitu ya. Siapa Nah, tahu pengen iya. beraktivitas malam-malam gitu kan, Siapa siang-siang. tahu mau bukber di luar gitu. Bener. Kamu udah ada ajakan bukber? Belum. Belum. Karena masih minggu pertama. Biasanya ajakan bukber Iya. tuh minggu kedua tuh ya. Dan diadakannya di minggu ketiga biasanya. Oh, minggu ketiga juga belum tentu ini. Belum Kenapa? tentu pasti atau enggaknya. Iya. Memang kan biasnya emang ribut doang. Bukber ayo. Wacana dulu, wacana. Kapan bebas gua mah? Iya, ikut deh, ikut. Iya ikut. Tahunnya udah Ramadan tahun depan lagi. Iya Allah. Itu biasa. Lika-liku anak muda Smartizen. Itu ya Smartizen ya. Tetap jaga kesehatan ya karena masih pandemi juga nih. Apalagi kalau diguyur hujan kan biasanya imunitas menurun ya. Nah, iya bener banget. Apalagi lagi puasa kayak gini ya. Jangan stres atau mikirin apapun deh. Bener. Apalagi mikirin cinta. Udahlah. Udahlah. Nggak sih mikirin cinta mulu. Ya ada apa di ada sih di Ada apa sih di 16 April ini ya Smartizen.
Jadi di 16 April ini ada Masjid Takjul yang mana wujud megah pengabdian Ratu Bhopal nih ya. Wow, keren. Ini di mana nih kira-kira? India nih. India. Iya. Kemarin juga dari India juga ya beritanya. Iya. Kayaknya India sekarang lagi naik daun deh. Oh iya. Gampang ya. Menyimpulkannya gampang ya. Iya. Cuman dari sini aja, oke. Jadi emang banyak yang ngiranya kan kalau di India tuh masjid yang paling besar itu Taj Mahal ya. Nah, iya. Ya. Yang mana bertempat di Delhi. Tapi sebenarnya masjid yang terbesar di India adalah Masjid Tajul yang berada di kota Bhopal. Yang mana ini merupakan ibu kota negara bagian Madhya Pradesh. Ya, dengan luas interior sekitar 131.000 meter persegi, masjid ini memiliki kapasitas 175.000 orang. Dan nama Masjid Tajul bermakna masjid bermahkota dan arsitektur megah mencerminkan arti tersebut. Wow. Dan juga nih mengutip dari The Cultural Trip, masjid ini dibangun antara tahun 1868 dan 1901. Nah, dimulai oleh Sultan Shah Jahan Bagum dari Bhopal. Dia diakui sebagai penguasa Bhopal pada tahun 1844 di usia 6 tahun loh. Usia 6 tahun ya? Iya, dan Masjid Tajul juga menjadi wujud pengabdian Sultan Shah Jahan Bagum untuk rakyatnya. Tidak hanya masjid terbesar di India, Masjid Tajul juga menjadi masjid terbesar kedua di Asia. Dan juga terbuat dari batu merah. Masjid ini terletak di tepi danau yang disebut sebagai Motia Talab. Masjid Tajul memiliki 3 kubah dan 2 menara. Masjid buka setiap hari, tetapi non-muslim tidak diizinkan masuk pada hari Jumat. Karena ada yang Jumatan. Oh iya. mungkin itu alasannya. Iya mungkin ya. Jadi pembangunan Masjid Tajul ini dimulai pada tahun 1800-an ya. Tapi ini sempat terhenti karena kekurangan dana ya. Konstruksi ini dimulai lagi pada tahun 1971 dan melalui upaya Maulana Syed Hasmat Ali Sahab dari Bhopal dan Alama Muhammad Imran Khan Nadwi Azhari. Panjang banget namanya. Jadi masjid ini selesai dibangun pada tahun 1985 ya. Dan pada tahap pembangunan ini pintu masuk yang juga merupakan gerbang timur ini direnovasi dengan sangat megah nih Smartizer. Nah, Bhopal sendiri terhubung dengan baik dengan Delhi dan Bombay. Bukan bawang ya. Ini nama daerah di India, bukan ya. Dan dengan begitu ini berada di kota ya, aksesnya mencapai Masjid Tajul ini tidak terlalu merepotkan. Nah, lokasinya yang strategis juga membuat Masjid Tajul menjadi ikon kota Bhopal. Wow, walaupun iya. Walaupun nggak pernah kesana, tapi kayaknya Kebayang deskripsi ya? ini tuh kebayang gitu loh, megah banget gitu. Ternyata ini bukan today history hari ini. Apa ini ada itu? khazanah Islam ini ya ternyata. Tiba-tiba diganti Bu Produser, saya tidak tahu. Jadi nggak ada hubungan sama 16 April sebenarnya ini ya tempatnya. Iya. Iya gitu deh. Yang kita tahu kan emang bukan si Masjid Tajul ini ya yang paling terbesar di India ya. Iya, kan biasanya tuh ikon India kan pasti itu Taj Mahal, taunya Taj Mahal. Ternyata ada juga nih selain Taj Mahal yang lebih, katanya sih lebih besar ya nggak sih? Iya. Lebih besar daripada Taj Mahal. Oh, keren sekali. Keren lah ini Masjid Tajul ya. Jadi kalau misalnya yang penasaran, penasaran, sono ke India aja berangkat atau berangkat aja, India kan dekat, masih Asia. Iya, tapi ya sedekat-dekatnya luar negeri. Masih bisa lah. Bisa sejam, ya. 2 jam. Bener. Pakai pesawat tapi ya. Kalau naik sepeda nggak tahu tuh 3 bulan kali 4 bulan ya. Coba bisa jadi. Coba aja Smartizen ya. Iya. Coba tahu ada yang main mudik. Ada apa nih pagi-pagi? Jadi ini ada juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Bapak Wiku Adhisa Smito. Ini meminta ketegasan pemerintah dalam larangan mudik ya. Oh, tentang mudik lagi nih ya. Yoi, masih mudik. Jadi pernyataan itu merespon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyarankan warga mudik sebelum 6 Mei 2021. Nah loh. Jadi Bapak Wiku meminta komitmen pemerintah daerah mengawasi perjalanan antar kota dan dia mengingatkan juga pemerintah pusat telah mengatur protokol kesehatan tentang perjalanan antar kota lewat surat edaran nomor 12 tahun 2021. Oh gitu. Yoi. Dan Wiku juga menjelaskan aturan itu berlaku sebelum dan setelah pelarangan mudik. Surat edaran itu mengatur protokol kesehatan perjalanan dalam negeri selama pandemi COVID-19 masih berlangsung. Nah, Wiku pun mengimbau siapapun yang akan melakukan perjalanan antar kota untuk memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Ia berharap semua pihak
menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian saat berpergian di kala pandemi. Nah tuh ya, jangan malah ngakalin dong. Ngakal-ngakalin. Iya, masa dilarang mudik 6 sampai 17 Mei, tanggal 5 berangkat ya, masa gitu. Oh, biar karena nggak ketahuan gitu ya. Iya. Jadi duluan deh. Iya, makanya Bapak Wiku ini meminta pemerintah daerah untuk bersikap tegas gitu. Kalau misalkan nggak boleh mudik, udah tahan, nggak boleh mudik gitu. Mau tanggal berapapun gitu. Iya, betul. Ya kan, karena pasti banyak yang mikirnya sama nih, maksudnya ini bisa diakalin tanggal 4 aja berangkatnya. Iya, Orang tanggal 6 nggak bolehnya ya kan. Padahal kan sebenarnya ini kan menjaga juga ya, maksudnya mengurangi tingkat positif COVID-nya gitu. Iya, memang itu tujuannya gitu loh, biar nggak ada klaster-klaster baru gara-gara pemudik gitu kan. Iya, bener banget. Seperti yang kita tahu kalau mudik di Indonesia kan wah ramai di mana-mana. Belum bawa-bawa barangnya. Iya, ya. bawa barang terus oleh-olehnya. Berkerumun di terminal, di pelabuhan ya kan. Apalagi yang itu tuh dia nggak bawa kendaraan sendiri ya. Jadi kan kasihan juga gitu loh. Iya, makanya jadi otomatis pakai transportasi umum kan, yang mana itu kita bertemu sama orang-orang yang kita tidak tahu dari mana asalnya ya kan, kita tidak kenal, kita nggak tahu kesehariannya seperti apa, apakah selalu menjaga protokol kesehatan atau tidak ya kan. Apakah dia imunnya lagi turun gitu apa enggak gitu kan, kita nggak tahu. Iya, makanya ini adalah langkah yang baik gitu ya. Iya. Lagian pemerintah juga nggak mungkin kan mereka ngasih larangan tapi ternyata itu nggak ada dampak positifnya. Iya. Makanya nih kita patuhin aja tahun ini, semoga dan berdoa semoga tahun depan udah bisa mudik lagi ya kan. Bener banget. Iya, kalau misalkan COVID-nya turun, abis hilang, tahun depan bisa kita mudik. Yo, emang iya gitu. Indonesia buat kuota lagi buat umrah. Iya dong. Buat haji tahun ini. Haji. Jadi gini, gimana Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Esam Abid Al-Tagafi optimistis ibadah haji akan diselenggarakan tahun ini di tengah pandemi virus corona. Esam mengatakan kemungkinan ibadah haji 2021 ini digelar dengan kuota yang sangat terbatas. Dan menurut dia juga Indonesia kemungkinan menjadi negara yang mendapat kuota haji tahun ini. Oh gitu. Iya. Wah, pasti yang udah daftar aja udah pasti nunggu banget ya. Iya, udah seneng banget. Iya nih. Tapi walaupun begitu ya, Bapak Esam juga belum dapat memastikan kapan penyelenggaraan haji resmi diumumkan kepada Muslim di Indonesia maupun negara lain ya. Karena menurut beliau mereka yang mengikuti ibadah haji harus divaksin COVID-19 terlebih dahulu sebelum berangkat ya, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Karena kata dia kuota yang akan disediakan untuk Indonesia itu akan sama dengan negara muslim lainnya di dunia tuh. Iya, jadi sama aja ya, walaupun nggak ada perbedaan gitu ya di antara negara-negara lain. Iya, jadi karena pandemi kan, jadi nggak banyak gitu kuotanya di setiap negara dan juga disamain gitu biar adil gitu, biar nggak ada kecemburuan. Ntar kalau misalkan beda-beda kan. Iya sih. Iya, ntar Afghanistan bilang, kok Indonesia ada 13, kok gue cuma 7 misalnya. Padahal kan banyak yang mau berangkat. Iya, padahal kan sama-sama banyak. Siapa sih yang nggak mau berangkat haji ya tuh ya kan? Iya. Salah satu rukun Islam soalnya. Waduh. Dan salah satu syaratnya juga kemarin kita udah sempet bahas ya. Apa tuh? Tentang yang boleh berangkat haji itu. Ingat nggak? Nggak inget sih sebenarnya. Kayak yang harus yang udah divaksin. Oh iya, bener. Ada 3 golongan itu loh. Bener. Ya, makanya memang regulasinya seperti itu ya dari pemerintah Arab Saudi juga. Jadi kalau misalkan pengen berangkat haji, jemaah hajinya harus sudah divaksin. Nah, betul banget. Ya kan, dan juga di sana juga harus mengikuti isolasi dulu kalau nggak salah ya kan. Isolasi selama 14 hari. Itu dia Smartizen ya. Jadi buat kamu mungkin kamu yang atau orang tuanya bener yang udah daftar haji ya. Ini ditunggu aja pengumuman dari pemerintah lanjutnya kayak gimana nih ya. Siapa tahu nanti dari keluarga-keluarga Smartizen nih yang berangkat. Pokoknya kayak tetap harus dijaga ya kesehatannya. Bener ya, masa berangkat haji nggak dijaga dong. Iya, nanti udah mau berangkat malah nggak jadi. Iya, waduh, jangan sampai ya. Ada apa nih dengan Pamulang? Jadi kan waktu itu rame banget tuh Tugu Pamulang yang katanya tidak sesuai dengan desain awalnya ya. Terus? Dan rame dibahas sama netizen juga, dibully segala macam, diketawain. Wow. Iya banget itu di
cuitan-cuitannya itu kadang bikin geli gitu loh. Bener, dan akhirnya nih ya Bapak Gubernur Banten Bapak Wahidin Halim berencana menggelar sayembara desain terbuka untuk merevitalisasi Tugu Pamulang yang berlokasi di Jalan Siliwangi, Tangerang Selatan. Nah, sayembara digelar untuk menampung aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan bentuk Tugu Pamulang dari yang ada saat ini. Dan juga menurut Wahidin, masyarakat bisa mengirimkan desain untuk nantinya dipilih sebagai bentuk Tugu baru Pamulang. Nah, ketika revitalisasi dilaksanakan, langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya perdebatan di masyarakat mengenai bentuk tugu ketika pembangunan selesai. Nah, dari saat ini nih ya. Untuk saat ini pemerintah Provinsi Banten tengah mempersiapkan tata cara pendaftaran dan syarat bagi masyarakat yang ingin mengikuti sayembara desain tersebut. Tuh, nah tunggu aja ya buat kamu-kamu yang para pecinta desain. Nah, yang jago desain gitu ya. Akhirnya di masa pandemi ini dapat sesuatu yang menguntungkan juga ya. Iya, kalau bisa menang. Iya. Mungkin ada hadiahnya kan, namanya sayembara gitu ya. Desain kamu dipakai terus dapat hadiah juga lumayan buat lebaran ya, siapa tahu buat ya. beli baju lebaran, buat makan rendang, bener, nonton film bisa, nonton film Jackie Chan. Kok Jackie Chan? Abis ini so, Jackie Chan. Udah jam 8 saatnya Giver dan Mi, kita bakal ngomongin sesuatu nih Smartizen. Sesuatu yang pokoknya menarik deh dan yang lagi hangat diperbincangkan. Bener banget, ini ada pulau baru yang tiba-tiba muncul nih ya. Iya, kok bisa ya? Kenapa tiba-tiba muncul tuh, ada apa gitu? Nah, pasti kita bertanya-tanya semua, kok bisa tiba-tiba ada pulau baru ya? Gimana ceritanya tuh? Jadi gini loh. Gimana? Beberapa waktu belakangan ini sejumlah wilayah Indonesia dilalui siklon tropis Roja dan ODT. Nah, kedua siklon tersebut bahkan berdampak terjadinya bencana di sejumlah wilayah akibat cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim itu diantaranya hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, juga wilayah lainnya yang ada di sisi selatan Indonesia. Nah, namun kedua siklon tersebut telah bergerak sehingga perlahan menjauh dari wilayah Indonesia. Nah, jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini menyebutkan informasi terakhir soal siklon Seroja per Sabtu 10 April lalu ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat sudah berada di Samudra Hindia, selatan Jawa Tengah ya. Angin bergerak dengan kecepatan 12 km per jam dan mengarah ke barat daya semakin menjauh dari wilayah Indonesia, yang mana untuk saat ini posisi siklon Seroja sudah keluar dari area monitoring TCWC Jakarta. Dan juga Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Mimi Saifuddin, mengatakan dampak yang masih mungkin ditimbulkan oleh siklon Seroja adalah adanya gelombang tinggi. Nah, pernyataan ini senada dengan prediksi gelombang tinggi yang disampaikan BMKG untuk hari ini pada hari Minggu tanggal 11 bulan April 2021 hingga Selasa tanggal 13. Diprediksi perairan selatan Pulau Jawa Sumbawa masih berpotensi mengalami gelombang tinggi sekitar 2,54 meter. Nah, gelombang tinggi juga berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan, Jawa, NTB. Dan melihat potensi tinggi gelombang yang ada, maka perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri disarankan untuk tidak berlayar terlebih dahulu dengan alasan keselamatan. Berarti emang ini banget ya siklon Seroja ini ya. Cuacanya juga nggak menentu gitu loh. Lagi ekstrim ya. Lagi ekstrim banget. Jadi buat para nelayan, terus nahkoda itu disarankan untuk tidak berlayar terlebih dahulu. Bener. Ya memang siklon Seroja ini yang awalnya ada di daerah Indonesia bagian timur sana ya, di NTT dan juga di NTB ini berdampak banget sampai waktu itu kan sampai menimbulkan curah hujan yang tinggi banget tuh ya. Iya. Sampai banjir banjir bandang. Di sana tuh. Jadi emang ngaruh banget, dan ini ada hubungannya sama pulau yang tiba-tiba muncul nih Smartizen. Iya, jadi karena adanya cuaca yang ekstrim ini, jadi di sini terbitlah gitu, muncullah suatu pulau. Bener. Yang baru gitu, melahirkan suatu pulau. Kayak gimana tuh? Apakah mungkin si pulau itu tiba-tiba muncul karena air lautnya tersapu oleh angin-angin kencang? Iya, atau karena ada hal lain yang mistis. Pokoknya kita bakal kasih tahu abis ini nih ya. Ini ada World Genius dulu nih, featuring Prince Hussein, Sweet Scar.
Nah tadi kan kita udah kasih tahu latar belakang atau fenomena yang terjadi, kenapa bisa sampai si pulau itu muncul ya. Jadi emang penyebabnya tuh karena siapa lagi? Karena adanya suatu kondisi cuaca gitu yang mempengaruhi. Jadi karena suatu kondisi dan cuaca yang mempengaruhi itu terbitlah. Nah, ini sekarang kita kasih tahu nih kronologinya seperti apa sih ini ya kemunculan pulau baru ini nih, Smartisan. Jadi pasca siklon Seroja yang terjadi di NTT dan NTB, nih Camat Loa Holu Jamie Octavianus Adu membenarkan adanya pulau baru yang muncul usai badai siklon tropis Seroja di Kecamatan Loa Holu, Kabupaten Rotendao ya. Iya, Rotendao, Nusa Tenggara Timur nih. Bapak Jamie juga menambahkan pulau baru itu berada di wilayah Dusun Salah apa Sai nih? Sai ya. Desa Tolama, Kecamatan Loa Holu, dan luasnya sekitar 152 langkah kaki. Lalu kata Jamie juga jarak dari tepi pantai sekitar 200 meter dan tampak seperti tanggul pemecah ombak. Tuh. Jadi ya pulau kecil gitu. Dan juga Jamie menceritakan sebelumnya tak pernah terlihat gundukan tanah di perairan tersebut. Nah, pulau tersebut itu terdiri dari gundukan pasir dan terumbu karang yang berwarna putih kuningan. Keberadaan pulau baru itu pertama kali dilihat oleh Kepala Desa Tasilo, Ishak Dea, dan sejumlah warga pada hari Minggu. Ishak dan warga pun segera melaporkan temuan itu ke warga lainnya, sehingga warga mengusulkan pulau itu dinamai Pulau Paskah. Namun pemerintah daerah belum membahas peresmian nama pulau itu karena masih berfokus pada penanganan korban bencana di NTT. Iyalah, urusi korban-korban dulu ya. Iya. Nanti kita gampang lah pulau mah apa juga. Kasih nama Pulau Sendok dulu namanya ya, biar gampang dulu. Kenapa nggak nama sendiri aja? Siapa? Nama Gifar sendiri aja gitu. Ngapain kok jadi nama aku? Harusnya kan biasanya yang ngasih nama tuh yang pertama kali nemuin tuh biasanya. Iya, biasa gitu sih. Iya. Kayak namanya tuh di setengah-setengahin gitu. Iya, kayak Alexander Graham Bell. Ya kan dia kan penemu telepon, ya kan bel-belan tuh. Iya nggak sih? Bener. Iya, terus Thomas Alva Edison. Thomas tuh penemu lampu. Iya, lampu. Lampu ada alfa nggak ada ya? Nggak ada hubungannya ya. Ya pokoknya itu ya ternyata ya Smartisan ya. Jadi emang si kemunculan pulau baru ini emang terjadi setelah si ada apa? Ada ini loh. Susah banget sih tadi. Cuaca yang ekstrim. Siklon. Nah, gua ngomong siklon susah banget ya. Siklon Seroja. Ya. Jadi siklon Seroja sudah pergi, udah pindah gitu karena dibawa angin. Iya, jadi muncul dari permukaan. Jadi bukan cuma tanah aja katanya di sini, terus ada karang gitu loh, karang yang berwarna putih gitu, putih kekuningan. Si pulaunya itu ya, si pulaunya, buset. Ya, itu Smartisan jadi nggak bingung lagi kan sekarang ya, ternyata kayak gitu cara munculnya gitu ya, daripada nebak-nebak kayak wah kayaknya ini bakal ada apa nih, ada plot twist gitu, apa nih, ada apa wah gitu doang, biasa aja terjadi cuaca jadi emang pulaunya juga nggak gede-gede amat, kecil gitu ya, cuma 157 langkah gitu kayaknya luasnya. Segede ruangan ini sih, apa lebih? Wah nggak tahu ya, tergantung langkah siapa dulu nih. Langkah hulek mah gede, ya kan? Gede dong seserang. Iya makanya tergantung, nggak tahu juga ya. Pokoknya masih bahas soal si pulau baru ini, jadi jangan kemana-mana ya, Smartisan ya. Dong, tetap dengerin 106 dia Untirta. Yoi. Masih dengan pembahasan yang sama nih, cuman tanggapan kali ini tuh dari ahli geologi. Oh iya, jadi pasti pengen lebih tahu akuratnya apa? Gitu. Dari ahlinya ya, dari ahli geologi nih kayak apa tuh tanggapannya? Emang dia menanggapi apa? Ini tentang pulau kecil muncul di perairan Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur ini loh. Ya gimana katanya? Nah gini Smartisan, setelah badai muncul nih di perairan ini, dampak kelahiran siklon tropis Roja, ahli geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI menduga pulau tersebut berupa gundukan pasir yang terbawa arus laut. Nah, ahli geologi LIPI Dr. Dani Hilman Natawijaja mengatakan peristiwa sedimentasi pasir laut tersebut
biasa terjadi. Dia mengatakan fenomena munculnya pulau baru dengan tinggi mencapai 3 meter itu disebut gosong pasir. Dia mengatakan gitu. gosong pasir tersebut juga ditemukan di sebelah barat Sumatera dan di utara Jawa. Dia mengatakan gosong pasir pun bisa saja hilang dan berpindah ke tempat lain karena faktor arus laut. Nah, dan ini juga yang merupakan pakar gempa mengatakan gosong pasir berbeda dengan proses kemunculan pulau akibat tektonik. Iya, berarti emang ini adalah gundukan pasir yang terbawa sama arus air laut ya. Iya, jadi kalau misalnya nanti ada siklon ini lagi, mungkin itu dia bisa ke bawah lagi gitu loh. Iya, dan jadinya. bisa hilang ternyata ini. Iya, jadi pulaunya Pulaunya kayak magic gitu temporer ya pulaunya ya. Bisa ada bisa enggak gitu. Tergantung mood aja. Kayak food truck di acara-acara himpunan tuh. Bisa pindah sini, besok udah nggak ada lagi, ya kan? Iya, gitu. Jadi ya buat masyarakat sekitarnya yang berkunjung ke situ ya hati-hati aja, siapa tahu pas lagi dia berkunjung tiba-tiba udah nggak ada kan. Kayaknya bahaya tuh. Kayaknya nggak boleh datengin deh. Si pulaunya belum bisa buat didatengin sama wisatawan gitu, soalnya kan masih gundukan pasir itu mah gitu, bahaya juga emang. Iya, jadi kalau misalnya cuacanya lagi ekstrim kayak gini mending gak usah datang ke sana, udah lihat aja. Iya. Lihat dari jauh gitu. Atau lihat dari YouTube aja, lihat dari YouTube banyak videonya pasti ya. Boleh dong. Iyalah, masa aneh. Nah, ternyata nih Smartizen bukan cuman di NTT aja ya yang ada pulau-pulau baru. Ternyata ada beberapa pulau yang itu tuh kemunculannya baru-baru ini gitu loh. Iya, atau pernah ada mungkin peristiwa pernah serupa. Ada peristiwa. Nah, iya. Benar. Jadi kita bakal kasih tahu nih ada peristiwa serupa seperti yang terjadi di NTT baru-baru ini, ada kemunculan pulau. Ya. Ini di mana aja tuh kira-kira? Yang pertama ada di Pulau Shelly di segitiga Bermuda. Wow, ini kayaknya di luar Indonesia ya? Iya, segitiga Bermuda mah di luar Indonesia. Atau di mana sih di segitiga Bermuda teh? Meksiko. Ya nggak sih? Gimana? Ya pokoknya di itulah antara tahu lah ya. Pokoknya mah jauh aja, jangan sono aja lah. Jadi salah satu pulau baru yang kemunculannya membuat gempar dunia ini muncul di wilayah yang terkenal dengan keangkerannya nih. Ya, ada kayak konspirasinya Iya, gitu ya. banyak konspirasi ya. Iya, tadi malam ya. Night show ya, nggak seru tapi mereka mah. Iya julid. Seru. Ica Arkan seru atau ya. Jadi Pulau Shelly ini, BTW Shelly nama pacar Arkan ya. Ya di spill nih. Jadi Pulau Shelly muncul di wilayah segitiga Bermuda yang terkenal karena kerap menjadi lokasi hilangnya kapal atau pesawat terbang ya. Ditulisnya kapal terbang atau pesawat terbang sama aja, Bu Produser. Gimana sih? Kapal dan pesawat. Jadi banyak orang yang takut ini mendatangi pulau tersebut ya. Selain karena berada di kawasan segitiga Bermuda, ini pulau tersebut juga karena fakta banyaknya hiu di sekitar pulau tersebut. Takut digigit ya, takut dikunyah. Tapi banyak orang yang bilang tuh jarang gitu loh ngelihat ikan-ikan di situ. Cuman iya? kadang kalau misalnya lewat tuh suka ada bunderan katanya gitu loh. Bunderan yang hitam kayak gitu deh kalau lewat situ. Oh iya, itu dari mana? Lihat film. Film. Di YouTube tuh kan suka ada gitu. Video-video kayak gitu ya. Iya. Video-video penjelasan gitu ya si segitiga Bermuda. Iya. Oke. Selanjutnya. Dan juga nih selanjutnya ada Pulau Tonga Hapai yang berumur panjang. Oke. Ya, selamat ulang tahun. Seiring dengan erupsi gunung berapi di perairan Tonga, Samudra Pasifik pada Januari 2015 ini Pulau Tonga Hapai yang berumur panjang. Nah, posisinya ini tepat berada di dekat dua pulau kecil yang telah lebih dulu ada. Dan Pulau Tonga dan Hungai Hapai ini panjang kan namanya ya. Namanya panjang banget ya. Kayak umurnya. Jika biasanya pulau baru akan dengan mudah hilang kembali dalam waktu dekat, NASA justru memprediksi pulau ini akan bertahan lama hingga puluhan tahun katanya gitu. Beda sama pulau-pulau baru yang lainnya ya. Iya. Mungkin karena namanya panjang jadi umurnya juga ikutan panjang. Iya, bisa jadi. Atau mungkin Tonga Hapai ini artinya panjang umur kali ya. Panjang umur serta mulia. Nggak tahu gitu ya. Selanjutnya ada film lagi, ada Pulau Nijima
yang memakan tetangganya sendiri. Hah? Oh Apa nih makan. makan tetangga? Jadi terletak tepat di kawasan cincin api ya. Pulau Nijima ini kerap mengeluarkan asap, abu, dan lava sebagai bentuk aktivitas vulkanik dari gunung bawah laut yang melahirkannya. Jadi emang ini tuh sebenarnya gunung yang ada di bawah laut si Pulau Nijima ini ya. Kayak Krakatau gitu nggak sih? Krakatau mah perusahaan. Oh. Itu mah KS. Beda ya. Bukan dong. Iya gunung mungkin ya kita gue nggak tahu juga sih. Jadi pulau yang lahir pada November 2013 ini terletak di wilayah Kepulauan Bonin 1000 km dari Tokyo. Menariknya berdasarkan citra satelit operasional Land Imager atau Landsat 8 pada 30 Maret 2014, Pulau Nijima memakan tetangganya sendiri yaitu Nishinoshima. Ya, bahkan kini keduanya menyatu menjadi satu pulau. Jadi kayak bergabung gitu. Oh, tadi udah dimakan terus jadi satu gitu ya? Iya, jadi kayak main ular. Pernah main ular nggak sih? Iyo itu loh. Jadi kalau misalkan makan tuh jadi gede kitanya. Iya, ada di game apa gitu. Iya makanya kayak gitu. Penjelasannya ya bagus. Iya. Dan selanjutnya juga ada nih Pulau Ferdinandia yang timbul tenggelam. Tadi kan dia itu timbul tapi memakan tetangganya. Kalau ini timbul tenggelam Timbul gitu. tenggelam, iya. Kayak apa ya timbul tenggelam ya Bar ya? Ya gimana tuh? Jadi kisah Pulau Ferdinandia ini dimulai pada Juli 1831 selepas terjadinya letusan gunung api di kawasan Laut Mediteria. Dipicu posisinya yang berada di antara Sri Lanka dan Tunisia, pulau ini pun akhirnya menjadi rebutan kedua negara tersebut. Nah, menariknya ini rebutan tersebut terkadang berhenti dengan sendirinya dan kemudian terjadi kembali karena kebiasaan Pulau Ferdinandia ini yang muncul dan tenggelam selama beberapa kali. Iya, namanya juga pulau ini ya maksudnya si pulau-pulau ini kan biasanya gundukan pasir teh ya. Iya. Jadi kadang ada, kadang enggak, gitu. kadang ada, kadang enggak gitu ya. Jadi tergantung cuaca aja. Bener. Keluarnya kayak gimana gitu. Yoi. Dan yang terakhir ya ada pulau kecil di dekat pantai Pakistan yang merenggut korban jiwa. Wow. Waduh, sampai ada Serem korban juga jiwa. nih. Iya. Jadi pada Selasa 24 September 2013 ini seiring munculnya sebuah pulau kecil tiba-tiba muncul di Pakistan ya. Jadi 270 orang dilaporkan tewas nih. Ternyata kemunculan pulau tersebut turut memicu gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang pada akhirnya memorak-porandakan Pakistan dan ribuan rumah rata dengan tanah dan ya seperti disebutkan tadi ya ada 270 orang yang dilaporkan tewas. Buset. Perkara satu pulau yang kecil nih, pulau kecil ini Jadinya ternyata memakan korban jiwa yang banyak gitu iya ya. dia Aduh, memicu serem juga gempa nih. yang gede banget 7,7 magnitudo. Buset ngeri ya. Jadi Ya, emang dari beberapa banyak pulau ini kayaknya pulau terakhir deh yang bikin deg-degan gitu ya nggak sih? iyalah karena memakan korban jiwa yang banyak ya. Ada juga yang itu gunung gunung di bawah laut itu ngeri juga sih. Kan nggak tahu ya, siapa tahu ntar ada yang lagi selancar ada pulau ya kita berkunjung meledak dari gunungnya. Iya tadi udah beres ya kita bahas soal pulau-pulau Pulau. barunya itu ya. Sekarang kita Dan selanjutnya kita nih bakal bahas tentang sesosok perempuan ya. Oh, Peran oke. perempuan di mana dia ini suatu muslimah si pedang Allah, kesatria muslimah si pedang Allah gitu. oh ini tokoh inspiratif Islam nih ya. Iya. Iya siapa tuh Mit? Ada siapa tuh? Namanya ini Kaulah binti Azur. Kaulah binti Azur. Oke. Dan peran perempuan dalam menegakkan panji-panji Islam ini termasuk di medan perang. Dia sudah banyak dibuktikan pada zaman Rasulullah SAW. Nah, bahkan dari banyak kalangan mereka memberikan inspirasi dan juga tidak hanya bagi kaum muslim pada umumnya, juga kaum muslimah di zaman sekarang. Dalam beberapa literatur sejarah Islam ini kita ketahui bahwa julukan pedang Allah merupakan suatu julukan untuk Khalid bin Walid. Iya benar Khalid bin Walid. Tapi karena keberanian dan ketangguhan di medan perang membuat Kaulah binti Azur ini dijuluki hal yang sama, yakni pedang Allah dari kalangan perempuan. Oh gitu. Karena ini ya Karena keberaniannya ya. semangatnya ya, semangat dalam Perang ya. melawan Melawan musuh, Iya, musuh-musuh melawan Allah. Kayak yang di depan saya ini nih, musuh-musuh Allah nih.
Sholat nggak pernah, ibadah jarang. Ini lagi ngaca sebenarnya. Itu lagi self reminder sebenarnya. Ya, jadi emang si Kaulah ini adalah salah satu sosok muslimah tangguh dan pemberani ya. Jiwa dan raganya dia korbankan untuk membela Islam. Kaulah pun digelari The Black Rider, yang mana karena ketika memasuki arena pertempuran, dia mengenakan pakaian serba hitam sembari menunggangi kudanya. Wow, keren Nih, banget tuh. iya, jadi pas sudah masuk ke arena pertempuran ini kayak singa yang kelaparan ya Kaulah ini ya. Dia mengibaskan pedangnya dan menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya. Nah, ketangguhan Kaulah saat berjihad melawan Romawi di medan jihad ini menginspirasi kaum muslimin yang berisi para lelaki, yang mana awalnya Kaulah bertugas seperti halnya mukminah lain sebagai petugas medis ya, mengobati pasukan muslimin yang terluka, tapi saat mengetahui kakak kandungnya Dirara bin Azur tertawan musuh, keberanian Kaulah langsung bangkit, langsung ikut berangkat perang melawan Romawi. Iya, jadi dia tuh awalnya kayak perawat gitu ya? Iya, awalnya emang cewek-cewek disuruhnya jadi ini medis gitulah. Tim medisnya kayak cewek kalau lagi main PUBG aja. Iya nggak sih? Tim medkit jadi bawa P3K mana-mana. Salahnya nggak pernah main PUBG. Aku juga nggak pernah sih, tapi tahu ya. Tapi soalnya banyak cewek-cewek yang begitu ya. Gitu. Nah ya nih Smartisan, jadi Kaulah ini salah satu inspirasi wanita yang dimana dia ini memiliki suatu semangat ya, suatu semangat keberanian lah pokoknya nih mah untuk berperang di jalan Allah. Betul, terlepas dari perang ya, si keberanian dan semangatnya emang harus dicontoh ya. Nah iya. Maksudnya wanita zaman sekarang kan pemberani gitu ya, udah kuat banget wanita. Dan udah ada kesetaraan gender juga. Bener. Gak harus apa-apa laki-laki. Iya, apalagi si Kaulah ini kan berangkat perang gara-gara ngelihat kakaknya, saudaranya itu ditawan sama musuh ya. Iya, siapa juga ya kalau misalnya saudara kandung kita sendiri itu terluka, kita nggak ikut gerak gitu loh. Bener, jangankan saudara kandung, kadang teman kita aja yang nggak ada darah sama sekali, kalau misalkan ada masalah apa-apa kita tuh ikut ini kan, iya, pengen bantu buat nyelesain masalahnya. Bener nih, apalagi saudara kandung gitu ya. Itu mungkin bisa jadi inspirasi buat Smartisan ya. Kaulah binti Azur ya, tokoh inspiratif Islam wanita untuk hari ini. Jadi buat para wanita silakan dicontoh ya Kaulah binti Azur. 106 dia Untirta Smart Energy. Udah mau jam 10 nih Smartisan. Waktunya kita buat undur. Iya, undur. Ya terima kasih udah dengerin dari jam 6 tadi. Ya sampai sekarang pokoknya tetap dengerin 106 dia Untirta. Yes, karena abis ini ada Yusi yang siaran dialog siang. Iya. Bener ya. Jadi sampai ketemu di hari Senin ya Smartisan ya. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata. Giver pamit. Mita juga pamit. Diantar pagi pamit. Happy weekend dan bye bye. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan ya, boleh.